semua. Misalnya mulai dari lighting, dari foto, dari dekor, semua itu benar-benar perfect lah. Kita kan udah pacaran kan udah lama ya, udah 6 tahun. Jadi at least kita udah ngerti masing-masing. Oh, Koko orangnya maunya kayak gini, aku maunya kayak gini. Jadi kan kalau wedding zaman dulu itu kan pasti kayak ada tari-tariannya kayak gitu kan ya. Ya, yang penting tuh the day after marriage-nya kayak gitu. After marriage. After pestanya lah nggak Yeah. Oke, kembali lagi, kita sudah selesai break dan ini kita mau tanya-tanya dulu sebentar sama narasumber tentang ini nih, minuman dan makanannya dari Kopi So nih. How? Kalau aku suka sih regalnya, Enak. manisnya Kenapa? pas. Kayak iklan ya. Iklan banget. Ya ini. Jangan ngomong ngono, memang iklan. Oh iya sih. Ini memang iklan, guys. Ini iklan, kita cari uang. Enggak, tapi versi Joanna kan memang pas ya. Kalau Manisnya dibanding pas sih sama kalau ini, menurut aku. Kalau teh teri. teteri ya, Ah. terik rasanya. Jadi aku baru pertama kali coba juga sih ini tadi ada lemongrass-nya atau serinya, jadi memang cukup unik rasanya. Jadi ada pahit-pahitnya juga, ada seger-segernya juga, kayak gitu Iya ya. sih. Dan tapi paling enak tadi aku coba waffle-nya yang coklat, enak banget. Waffle itu baru, Waffle-nya coklat. cemilan tuh baru loh. Baru sih, kemarin waktu kita tik-tik yang awal episode awal tuh belum ada yang waffle. Adanya yang Shaolin sih. Nanti mungkin habis ini datang ya yang Shaolin. Belum Itu mampu yang ya. pok-pok. Belum aku beli ya. Mampu sih, cuma eman naik. Waktu itu belum ada. Gini endorse terus, gini endorse. Konsep iklan yang diomong no. Enggak. Tapi memang beneran kita sering kok kesini. Jadi setelah kita nabung 6 bulan, kita bisa beli cemilan. Sedih ya. Enggak kayak gitu. Kita support ini. Kita support kok. Ya kita memang kerja sama Kopi So di Mulyasari. Ya, aku sering sih di sini, makanya waktu itu temenku tak ngomongin, apa nih kita kesini aja, yang ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi juga tempatnya ya kan, ya enak gitu loh, cozy, ya lihat sendiri lah guys. Ya toh, terus bisa ketemu Koko ganteng. Jual diri sedikit apa ya? Belum married, masih single, pekerja keras, nggak tahu sekeras apa, tapi yang penting pekerja keras. Hei, Gak apa-apa nih setain. oke, lanjut ya. Tadi kan sempat bahas mengenai gimana cara kalian mengatasi ego masing-masing untuk persiapan pernikahan. Nah, setelah ego sudah selesai, sekarang masuk ke budgeting. Tadi kan juga sempat nyinggung toh masalah biaya. Nah, dari kalian sendiri gimana sih cara budgeting? Cara budgeting kalian? Koko lebih ahli. Aku dulu, aku lagi ya. Ya laki-laki selalu lebih perhitungan. Iya, bener. Nggak selalu. Ahli dia. Kadang ada yang bos cowok baik, bos cewek berhitungan. Oh gitu, ya. Ini belum mandi dijawab, ya Pak, Oke, Yuk. kalau dari aku ya kembali lagi, ini prinsipku yang aku pegang dari awal adalah kita selalu terbuka. Jadi memang duit buat nikah itu berapa, dengan pertimbangan sih, dengan consideration adalah kita masih punya tanggungan setelah merit pastinya kan. Nah, waktu itu sih memang kita kebetulan tuh sudah ada cicilan rumah, jadi memang waktu tinggi ya, kita itu sudah beli rumah patungan berdua, terus kita juga udah mulai nyicil gitu, dan juga pastinya waktu itu kita udah planningan kalau setelah merit kita mau beli mobil yang pertama, karena juga kalau misalnya jaga-jaga nanti punya baby kasihan kan kalau naik motor terus gitu. Jadi memang sebelumnya kita juga belum ada mobil pribadi gitu loh, mobilnya sendiri, ada mobil punya orang tua. Nah ya akhirnya kita hitung budget. Mungkin yang utama ya kalau dari aku sih waktu itu adalah rumah, kebutuhan pokok sih, itu rumah, itu yang paling pasti sih waktu itu, dan adalah pegangan setelah merit. Aku udah itu kan sedikit lah. Jadi misalnya kalau tiba-tiba nanti dikasih anak langsung ya, puji Tuhannya untungnya dikasih anak langsung ya. Iya betul, nggak nunda ya. Nggak nunda. Dan itu so far sih yang jadi pertimbangan utama di sebelum merit. Dan memang waktu itu juga kita
aku juga diskusi sama Joanna juga, adanya budgetnya segini, lalu kita juga dalam cari vendor dan sebagainya itu cari yang disesuaikan dengan budget kita gitu loh. Jadi ya ini kembali lagi ke poin tadi ya. Waktu kita cari-cari misalnya vendor, misalnya deco, vendor lighting semua nih dan lain sebagainya, kita juga cari yang benar-benar disesuaikan gitu loh. Ya kalau boleh dibilang kalau biasanya ya kalau misalnya vendor semakin mahal ya pasti hasilnya semakin fantastis. Iya betul. Ya, pasti itu ada harga ada rupa. Dan memang dari sana egoku harus diturunkan sebagai seorang laki-laki. Iya ya aku berpikir ya ini memang benar gitu. Itu memang benar pesta sekali seumur hidup. Tapi kata mungkin di awal disinggung Joanna, nanti setelah merit Gimana? mau makan apa? Kalau misalnya semua dialokasikan ke merit terus habis itu atau worst case sampai ngutang gitu loh. Nah, ya kita nggak ngutang tuh, kita nggak ngutang, kita benar-benar Tapi nggak diutangin kan? nggak diutangin. Oh, iya. Gitu. Jadi memang kita sesuaikan benar-benar dengan budget kita sih seperti itu. Jadi mulai dari cari vendor, mulai dari foto, salon, EOS, apa ya, resto dan semuanya kita berusaha sesuaikan dengan budget kita sih seperti itu. Dari Yohanes ya. Kalau dari si istri ya mungkin lebih ke apa ya, lebih ke ngikut sih kalau aku, soalnya kan Ikut. ya sih, soalnya jujur yang lebih bisa apa ya Kalkulasi. tentang budgeting itu Koko. Jadi memang kayak apa, dia tuh orangnya tuh dari dulu tuh visioner banget, terplanning banget, jadi apa organize banget kayak gitu. Jadi apa ya wes, jadi aku kayak merasa nyaman. Ya wes, aku nggak perlu terlalu mikir. Haleluya. bukan anak itu loh. Nggak ngapain organize. Iya, loh, nek misalnya kayak gitu tuh kan kalau kamu ngomong kan ya disisihkan lah ya. Kita ngomong bicara sisihkan itu kan banyak faktor. Nyisihkan 1 juta loh ya. Nah, ini kita ngomong presentasi aja. Secara presentasi berapa sih menurut kalian idealnya? Menurut kalian ya disclaimer ya guys. Menurut kalian idealnya berapa budget kalian dari total tabungan kalian yang boleh masuk ke pernikahan wedding day? Total ya. Persentase ya, nggak usah nominal ya. Jangan sebut nominal sih ya. Iya, kan enak juga dan juga harga kan pasti naik turun ya. Iya, Kan iya, kita iya. ngomong budgeting masih ngomong persentase lah ya. Iya. Kalau dari aku mungkin ya, kalau aku ingat-ingat dulu mungkin kalau dari tabungan itu mentok ya, kalau dari aku di angka 60% waktu itu. 60% untuk pernikahan hari H. 60% untuk hari H ya, semua ya, bukan cuma resto doang, tapi semua nih lah, semua dari Ya, nenek bengek ya. Ya, benar. Bridal, Ya, all in lah. all in lah ya. All in. Pokoknya aku sudah menikah, aku tutup mata atau beres 60% toh. Kalau belum keluar. 60-70% lah kurang Ya, lebih. Itu maksimum. prewed lah, Iya, wedding apa, wis pokoknya semua prosesi berhubungan Ya. tentang pernikahan lah intinya. Sama ya, sepakat 60%. Ya, kurang Ya. lebih 70% lah. Jedok ke angka 70 Yap. dan tabung apa tuh pegangannya kalian ini di luar kalian mengalokasikan, karena gini ada banyak orang yang juga menghitung angpau atau bowo. Nah kalian tipe yang menghitung apa? Enggak wes, itu bonus. Pokoknya aku bawa pegangan 30% atau gimana? Kalau kita sih lebih ke apa ya? Kalau untuk angpau kita nggak terlalu banyak berharap kayak gitu. Karena takutnya kalau apa ya, kan banyak orang bilang ya kalau PHP. misalkan PHP Pasti nggak cuan lah. banyak kan gitu Kan kayak bukan gitu. bisnis. Ya. Terus kan kamu kan ngasih makan orang, jadi kayak Iya. berharap cuan kayak gitu Iya. gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak berharap tentang itu kayak gitu. Jadi ya itu kita punya pegangan sendiri. Ya Itu kalau 30%. memang dikasih lebih sih puji Tuhan. Tapi kalau enggak ya kan paling enggak kita sudah punya pegangan kayak gitu. Ya, soalnya kadang-kadang juga ada orang tuh Sing jaga 100% dilebokno sana. Nanti lebihannya ke depannya dari bawaan itu. Bahkan aku dapat kan gitu. Nah, ya kan Ya, kita nggak ya. tahu. Nah, kalau kalian enggak ya, Enggak. ya kalian juga udah ada shift 30% Benar. itu at least ya 30% kalian pegang. Benar. Ya toh. Kalau kamu ya apa waktu itu Ki? Dengan iman mungkin. Dengan iman. Berjalan dengan iman. Dan dengan iman. Kan kata orang-orang kan nggak usah mikir nanti ada rezeki. Alright. Nggak ngerti rezeki dari mana. Nah itu dia nggak bisa mikir loh. Tapi waktu kalian penentuan gitu pasti ada upselling ya dari vendor-vendor.
itu gimana cara handlingnya? Maksudnya kan misal ditawarin nih dari vendor dekor kayak gini ya, terus tahu-tahu tawarin kayaknya lebih bagus gini loh. Nggak eman. Iya. Jurus Nambah Iya, sedikit, iya. tanggung Ya loh. benar-benar. Ya toh? Atau gimana? Soalnya saya pelaku yang selalu ngomong nggak eman tadi. Iya. Kelihatan kok Pak, kelihatan. Nggak eman, kak lah situ loh Cik. Api. Oh iya ya. Ya saya sikat sih Cik. Ya itu sih, mungkin kita lebih ke ini ya, kan kita kan dari awal udah komunikasi, terus udah nentuin batasannya seberapa. Jadi ya kita lebih ke ya itu tadi budgeting tadi. Kalau misalkan memang udah nggak masuk budget, ya udah. Kalau kita mau nurutin, oh ya eman ya, lama bendol. Kayak semuanya bakal naik. 100% gitu. jadi. Jadinya budgetnya bakal keluar sih. Iya. Kayak gitu. 120%. Jadi Iya, aku saklek nurut. ya. Saklek berarti ya. Kalau emang Saklek. budget segini, Bener. ya wis mau nggak mau. Kecuali vendornya mau ngasih harga sekian, dapetin lebih itu ya. Iya. Kan Iya. nawarin lebih. Iya. Benar. Bonusan itu Bonusan, Iya. bonusan Iya. itu tergantung negosiasinya lagi lah. Kita banyak-banyak nego sih. Iya. Semua lah pasti. Ya, kalau nggak nego, nggak hidup. Itu biasa di nego, itu wajar. Ya toh. Ya tapi mungkin kan juga ada batasan ya 10% itu kalau mau naik ya. Tadi kan Nah, ngomongnya 60%. 60%. Iya, iya. Ini omong awalnya ditawarin upselling pun ya ke 70%. Di atas 70% ya wis. Retor. Goodbye. Ya. Ya mau ya apa ya eman ya wis eman. Kecuali Benar. bonusi. Ya. Benar. Ini ngomongin budgeting ya. Ya. Terus lanjutnya ini agak privasi sedikit lah ya. Ya. Kan kalian tadi udah budgeting sekian. Nah, ini mengenai porsi pembayaran dari pihak cowok sama pihak cewek, itu kalian boleh sharing nggak gimana pembagiannya? Ya. Kadang ada yang punya pikiran, ya sorry ya mungkin di luar sana kadang ada cewek yang mikir, wah semuanya harus cowok, mulai dari Betul. rumah, biaya pernikahan, Ya, biaya ini kan- mungkin honeymoon dan sebagainya. Ya ini kan berdasarkan apa yang kami pernah tahu ya, dengar-dengar ya toh, dengar-dengar dari teman-teman kami, entah itu dari A, dari B, nggak bisa, nggak tahu mungkin dari B ngomongnya nggak sih kayak gini, nah ini dari kalian porsi pembagian pembayaran. Kalau kita waktu itu ini sih, ya karena kita udah sama-sama tahu ya, maksudnya udah sama-sama tahu, udah sama-sama kenal. Jadi ya mungkin kalau dari aku cewek ya kan banyak ya omongan-omongan kayak gitu. Oh harus semuanya dari cowok dong, harus Nah. cowok yang bondo dong kayak gitu-gitu. Nah, Kalau aku sih mikirnya ya enggak sih, pernikahan itu berdua, bukan cowok doang yang nikah kan yang nikahnya kita berdua, jadi ya semuanya ya dari kita berdua kayak gitu. Untuk proporsinya ya dibicarakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kayak gitu sih. Tapi intinya ya kita berdua, bukan cuman aku gantungin ke koko aja. Wah siapa ya, kamu mesti bayar semua gitu. Aku gak usah ikut-ikut gitu. Tapi itu real loh, soalnya Iya. aku pernah punya temen sih, waktu ngobrol-ngobrol dia bilang kalau dari keluarganya temanku ini memang yang cowok yang bayarin semua. Sempet aku diceramain sih waktu itu, harusnya kamu yang bayarin semua biaya pernikahan. oh gitu. Kita Dia nggak terima. Iya, ya nek aku soge tak bayar kabeh. Iya benar. Iya benar-benar. Bener. Ya harus realistis juga sih. Ya kalau kamu mau kayak gitu ya carilah orang yang kaya istilahnya gitu. Lah nek sama-sama mulai startup berdua sama-sama membangun berdua ya udah ya bayaran berdua gitu kasarannya kayak gitu sih kalau kita. Ada juga sih yang kami pernah dengar itu dari teman kami malah ngomong gini, ya itu semua bisa dibicarakan, tapi mostly kalau bisa cowok lebih banyak. Lebih gede. Ya mungkin 60-40, Ya. tapi ini kan dia kan ngomong juga nggak perlu aku tahu siapa yang bayar siapa gitu loh, dia ngomong gitu sama kami kayak gitu. Tapi terserah dikembalikan. Tuh. Ya untuk itu sih sama lah ya. Waktu itu mungkin major. Kalau dari kita pribadi ya waktu itu mungkin kalau bisa dibilang yang berhenti-berhentilan itu mungkin sebagian besar aku, dan juga waktu itu Risto kan biasa waktu itu aku lupa pembagiannya, kita 60 meja tuh kalau nggak salah Johanna 35, aku 25 atau dia 40 atau 20, aku lupa lah detailnya ya. Rasanya 35-25, Johanna 35-25, tapi waktu itu aku udah agreed ya sebagai cowok lah tetap harus
apa ya, maksudnya ya gengsinya dinaikkan di kita ya. tetap misalnya bilang ke keluarganya nyumbang berapa meja, misalnya 10 meja atau berapa sih waktu itu, aku lupa detailnya ya. Kayak gitu, tapi yang peritilan aku tackle sih waktu itu. Bener nggak ya? Bener ya harusnya ya? Bener. Tapi bener kok gitu, jadi misalnya kayak salon, lalu foto video, kecil-kecil gitu, undangan gitu. Gitu sih. Tapi memang masih ada mungkin yang ya porsi-porsi kecil lah, misalnya kalau souvenir juga, kalau itu souvenir itu kan juga kita pesennya banyak banget sih waktu itu, kita pesennya banyak banget. Ya nggak salah, soalnya 60 meja. Bukan cuma 20 meja. Jadi ya memang ada beberapa porsi yang ya ini kan relate ke tamu lah, misalnya kayak souvenir waktu itu ya akhirnya dibagi biar lebih adil lah ya gitu. Itu semuanya dibicarakan dengan fair lah waktu itu. Kedua belah pihak orang tua sih juga waktu itu. Tapi memang yang utama yang porsi cowok kayak salon, foto, nah itu ikut tempatku untuk yang seperti itu sih. Jadi kurang lebih memang hampir sama rata. Punya pesan-pesan nggak buat teman-teman calon-calon yang mau merit? Mungkin kalau cowok gimana? Dari cowok. Untuk ini sih pembagian porsi. Pembagian porsi sih ya tetap budgetkan dengan baik di awal kita bisa seberapa, tapi tetap di mana-mana ya Edian tuh cowok pasti, ini menurut pandanganku pribadi ya, Edian cowok itu pasti salah satunya dilihat dari kemampuan finansialnya juga, itu nggak bisa dipungkiri lah ya. Iya betul. Dipungkiri, makanya harga diri semua cowok lah ya. Benar. Tetap kita harus punya standpoint yang jelas. Kita harus tetap misalnya kita punya budget sekian ya, tetap kita harus ada porsi untuk seolah-olah menjamu wanita. Jadi bukan pure 50-50 ya dibilang ya, mungkin bisa wes cowoknya 65 aja, ceweknya 35. Jadi tetap ada porsi lebihnya di sini cowok gitu, karena memang at the end setelah married ataupun di keluarga di mata keluarga cewek itu juga dipandang lebih oke gitu daripada misalnya kita datang dengan maksudnya kayak nggak prepare apa-apa, terus kayak gitu kita kayak dompleng kok, itu malah image-nya nanti akan jelek di cowok gitu sih. Betul. Gitu kalau dari aku. Ya. Joanna? Mungkin kalau buat cewek ya mungkin yang itu tadi ya, apa kalau kita nikah tuh berdua kayak gitu, kita nikah berdua bukan cuman kalau bertiga poligami ya. Aku ya. Punya anak? Oh iya udah. Kuyan terus. Nikah berdua. Nikah itu berdua. Jadi ya apa ya, sebisa mungkin jangan cuman minta dibayarin kayak gitu. Tapi bayarin gitu ya. Nah itu ngawur. Apa ya? Memang juga nambahin ya, di zaman modern seperti ini lah, di zaman apalagi zaman mungkin corona seperti ini tuh juga ada biaya-biaya yang ya secara ekonomi nggak gampang lah ya, mungkin bagi keadaan sekarang itu nggak semuanya gampang. Kalau mungkin punya usaha yang benar-benar survive, usaha yang benar-benar oke sih good lah ya, tapi kan ya kita tahu sendiri banyak juga yang Kolaps gitu, nggak sedikit yang kolaps juga. Jadi alangkah lebih baik kalau memang benar-benar dibicarakan matang-matang, diberikan matang-matang gitu semuanya gitu. Jadi ya kalau di Jawa kayak kata di Jawa mention gitu, karena memang ini pernikahan berdua gitu. Ya tadi mungkin harga sharing juga, kalau misalnya sugi banget misalnya si cowok mampu banget ya puji Tuhan haleluya ya, sing terus enak banget lah wes disiapin. Tapi ya dengan kondisi apa ya sekarang ini nggak semua orang punya kondisi ekonomi yang sama ya gitu sih. Lanjutnya nikah berdua, nikah tuh berdua gimana? Gitu, jangan cuma minta dibayarin doang, jangan cuma minta apa ya dijamu kayak gitu. Ya memang sih sebagai cewek kayak gitu, mungkin ada yang ngomong kan cewek kan pantasnya kan dijamu kayak gitu, tapi ya nggak juga kayak gitu loh. Jadi ya tetap support pasangan kayak gitu, salah satunya dengan financial tadi, dengan budgeting tadi kayak gitu sih. Ada kontribusi ya, ada kontribusi. sama-sama kontribusi kan. Betul. Karena ini gini juga, mungkin aku mau nambah ya, kalau misalnya nanti salah satu yang berkontribusi besar kalau ada
setelah after marriage life itu biasanya nanti bisa timbul aku loh wis keluar. Nah, ada pemungkitan Ada kan. pemungkitan, nah itu pasti akan membuat Nggak enak lah nggak pasti. enak kan pasti. Iya. Apalagi misalnya cowok nih, cowoknya yang kasusnya mungkin dompleng ke cewek, yang kasusnya itu pasti akan ini harga diriku direndahkan sekali. Nah itu benar-benar bisa menyebabkan apa ya, mungkin keretakan rumah tangga ya mungkin dalam jangka panjang gitu, seperti itu. Sampai perceraian. Iya, karena mungkin juga ya itu kayak memang kita nggak mungkin bisa tahu ya, ya kan? Ya kita cuma bisa di sini kan kasih saran juga, kalian juga bisa kasih saran buat calon-calon. Ya dalam kan baiknya kalau dari Yohanes lebih baik cowok punyalah kontribusi lebih kan, walaupun tidak harus sampai 60-70 kontribusi lebih lebih biar punya apa tuh nilai lebih di mata keluarga cewek kan. Betul. Dan cewek juga jangan asal ya dibayari ya syukur. Alhamdulillah, begitu ya. Ya tapi ya punyalah nilai juga di mata anggapannya kalau cewek aku mau bayar beberapa bagianku itu kan juga punya nilai lebih di mata keluarga cowok. Iya benar. Iya kan? Sama-sama saling menjaga. Betul. Nah, ini ada lagi sih. Ada banyak stigma orang kayak gini. Tadi aku kan sempet singgung ya. Iya, rezeki nanti akan ada kok setelah menikah. Untuk Betul pernikahan ya? ya. Untuk pernikahan stigma nikah, yus wani ae nikah. Engko ono rezeki nih. Ini Jawa ya guys, engko tak kayak caption sedikit. Jawa sedikit. Wes wani ae nikah, rabi ndang rabi yo, rezekine wong rabi ora dhewe. Sampai mau punya anak kan juga loh kadang. Nek anak rezeki anak sekalian. Gitu. Intinya rezeki lah. Iya. Menurutku pribadi di zaman sekarang ini susah ya, maksudnya kalau dibilang rezeki untuk nikah itu pasti ada ya. Ya menurut aku pribadi ya, aku kurang setuju lah. Bukan berarti aku totally 100% disagree ya, tapi di sini kita harus tetap realistis. Ya, betul. Benar-benar realistis lah di kondisi seperti ini, di zaman seperti ini. Kalau kita kalau ya kita kasaran gini lah, kalau ya kita budget merit sekarang lah mungkin ya, kalau mungkin ya minim mungkin di angka 100 lah mungkin ya, zaman sekarang ini lah mungkin ya, kalau kita lebih murah sih. Bener ya, bisa lebih murah. Ya itu tergantung kembali ke masing-masing pasangan ya, kita nggak bisa mau patokan di sana ya. Benar, tapi mungkin kalau misalnya kebanyakan ini di Surabaya konteksnya, di Surabaya. Jadi kita bicara di Surabaya mungkin average ya minim lah 80-100 lah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita bilang yang semua di Brono deh, wis di merit ya kan, rezeki untuk merit itu ada, itu kode kayak kita mengharapkan itu merit itu untuk cuan. Padahal tadi aku juga sempat bilang kan, kalau ya kebanyakan tuh nggak cuan. Bocuan. Yang cuan itunya, dari kode itu cuan. Yang merit nggak cuan. Kamu nggak boleh komentar. Nggak boleh komentar. Aku tak diem aja. Dulu guys. Jadi kayak gitu. Jadi memang di zaman sekarang kita menurutku ya aku orang setuju, tetap semua itu harus butuh perhitungan yang matang, tetap harus kerja keras. Maksudnya jangan sampai, ini mungkin tips juga lah ya, sebisa mungkin apalagi di zaman sekarang benar-benar punya pekerjaan yang settle lah sebelum merit. Jangan kita berani merit dulu tapi baru nanti cari kerja kemudian, itu medeni banget. Orang yang sebenarnya kayak aku wis dapat kerja tetap mau merit aja wedi. Tapi ada mungkin yang orang yang berpikiran wis merit aja nanti wis kerja aja lah. Pokoknya aku sekarang kerja mungkin sih belum terlalu settle tapi aku berani merit. Iya enggak salah sih, tapi kalau dari aku pribadi aku kurang setuju. Beriman mungkin itu ya. Ya beriman mungkin ya. Beriman dan mencoba hidup ini. Beda tipis kayaknya. Jadi kan iman perlu diuji. Makanya itu. Iyalah, iya. Jadi tetap rezeki untuk pernikahan itu aku percaya ada, tapi tetap memang butuh berhikmat lah ya. Mungkin kalau di agama aku bisa bilang semua itu harus dilakukan dengan hikmat yang benar, maksudnya dengan perhitungan tepat. Enggak semua itu ya enggak semua gerusak-gerusuk lah gitu. Butuh perencanaan yang matang gitu. Betul. Setuju. Jadi Jana mau nambahin. Kalau aku Pasti sih, ada aku sedikit banyak percaya sih, rezeki
di setiap step kehidupan kayak gitu. Aku banyak sedikit percaya, cuman kembali lagi hal itu bukan untuk dijadikan patokan sih, maksudnya bukan untuk dijadikan maksudnya pegangan apa? hidup. Maksudnya oh ya nanti pasti ada lah ya wes, jadi ini kayak katanya Yonesati jadi pasti dibrol-brol aja, ya nggak gitu juga kayak gitu. Jadi ya tetap harus ada budgeting yang jelas kayak gitu, tapi pasti ada lah kalau di setiap step kehidupan gitu. Tapi bukan, ya itu tadi bukan untuk dihambur-hamburkan gitu aja. Oh nanti pasti dapat rezeki kok, ya kayak gitu juga. Gitu. Ya rezeki itu kan kadang-kadang, aku kadang-kadang tuh gini sih, yang kita lihat kan kalimat itu terkadang jadi tameng buat orang untuk masuk ke dunia pernikahan secara lebih gampang. Ya kan, itu yang kadang kita lihat itu kok menggampangkan sesuatu ya, ya kan. Bukan kita nggak mau, kita mau buka, kita tuh pingin sih buka pikiran orang. Yes, rezeki itu ada, tapi berharap pada mujizat itu hal yang sedikit nggak berhikmat lah. Apalagi kita ngomong rezeki ya, konteks rezeki ya, bukan konteks sakit penyakit. Kalau sakit penyakit ya kita nggak bisa lakuin apa-apa, tapi yang kita ngomongin konteks rezeki kan. Benar. Ya kan, kalau nggak kerja ya gimana caranya dapat rezeki. Betul ya. Kamu mau cari kerja setelah pernikahan ya itu urusan kalian, tapi alangkah baiknya udah punya kerjaan dulu. Orang punya kerjaan dulu aja ada next step-nya. Iya kan? benar. Iya kan, itu aja lebih, apalagi kalau sudah menikah udah ada anaknya, mau ganti kerjaan atau mau keluar kerjaan itu lebih berpikir. Susah. Iya kan, memulai kerjaan baru. Karena memang contohnya lah, anak itu kan nggak bisa, ya apa ya, anak itu anugerah lah, menurutku anugerah juga, tapi juga memang kita nggak bisa kontrol 100% ya. Ada yang merit lama tapi nggak punya, atau belum punya anak, tapi ada yang nggak merencanakan tapi kebobolan juga ada. Nah, hal itu yang mungkin konteksnya sudah menikah ya, nggak usah dipegang. Konteksnya sudah menikah ya guys, bukan belum menikah nih tiba-tiba kebobolan. Disclaimer. Apalagi ini gini ngapain, belum menikah udah punya anak terus. Anugerah itu. Rezeki saat menikah itu memang menurut aku selalu berpikir ya selalu ada, tapi memang harus berpikir itu bener-bener panjang. Mungkin karena aku orangnya visioner ya, jadi aku bener-bener nggak cuma setelah merit pesta wis buyar ya wis senang wis tapi ya itu lah, mungkin nggak tahu gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba nih, misalnya kita ada orang yang jaga tapi tiba-tiba kebobolan, tapi ternyata secara finansial saya belum siap. Itu juga kasihan ke anaknya nanti pasti kan. Ya sekarang kita tahu lah, mungkin merembet lah ya hal pernikahan, biaya mungkin yang terdekat lah ya, biaya melahirkan ya nggak murah. Biaya persalinan ya kamu nggak murah sekarang. Aku mungkin bisa kasih advice lah, mungkin Jona terakhir di 2019 ya, di 2019 saya biaya sesar waktu itu bisa sampai, aku sebut angka nggak apa-apa di sini ya. Boleh sembarang, tapi ya. Tahun 2019 ya dia. 2019 itu mungkin sesar itu di 25 juta. Duit loh, 25 juta kan banyak loh. Banyak. Ya ngomong sedikit ya orang kaya gitu lah. Ya nggak apa-apa. Kalau aku sih masih berpikir itu banyak. Dapat berapa gelas kopi susu? Oh ya. Kayak gitu, jadi benar-benar itu adalah kejadian nggak terduga kan, nggak mungkin juga kita ekstrimnya lah ya, ekstrimnya wis anaknya tak bunuh, itu mungkin orang tua sing gila mungkin ya. Ya tapi ya itu kalau kita nggak punya pegangan yang jelas, kita cuma mengharapkan apa ya rezeki setelah pernikahan tanpa berpikir dengan matang, nggak berpikir dengan rasional, ya kasihan nanti gitu loh, kasihan. Sebagai mungkin yang terdekat adalah anak gitu dan juga pasangan. Nah, misalnya kita nuruti ego dan sebagainya setelah merit, misalnya mungkin contohnya ya mungkin semua itu dibrol sampai kita nggak punya pegangan untuk bisa beli rumah lah, misalnya bisa DP rumah lah ya, bukan beli rumah dulu, misalnya DP rumahnya kita nggak punya gitu. Dan menurutku apa ya, benar-benar nah aku bisa bilang ya kasarannya, misalnya hal itu sampai terjadi itu kesalahan si cowok sih. Kalau misalnya dia benar-benar paksakan demi egonya dan akhirnya hidupnya berantakan di belakang, itu bukan salah siapa-siapa tapi salah si cowok sendiri.
gitu sih. Ya kepala rumah tangga. Kepala rumah Nextnya tangga, kan. Iya. benar. Betul betul. Sebetulnya banyak sih ya. Ini kan tadi ngomongin soal anak. Ada juga katanya orang tua setelah merit, salah satu orang tua mungkin sakit. Iya. Apalagi kalau anak tunggal, mau nggak mau kan pasti Iya. Benar. biayai. Sebetulnya Benar. banyak kan. Benar. Case-case. Nggak mungkin lah orang tua kita sakit, Ya udahlah biarin. ya udah biarin ya. Ya. Ya, ya orang tua ya, apalagi. Iya. Bro. Heeh. Pasti enak lah. Makanya Iya. Benar. ini ada asuransi sih enak, Ya, itu asuransi. Iya. Karena asuransi juga pasti tapi tetap ya. tetap lah. Tapi ya itu bener sih yang kadang ngomong bukan. Ya jadi cowok juga ada sesuatu yang lebih kamu harus dituntut lebih itu nggak masalah karena kita kan cowok, kita kepala keluarga kan ya. Bukan seksisme ya guys, tapi memang ya ini mungkin kodrat dari lelaki ya, pria ya. Dari pria. Ya pria harus masukkan lebih lagi lah, ya kan, matangkan pikiranmu dan Benar. sebagainya ya Itu. dong. Ya ya. Kalau dari ini ada yang mau masuk ini. Oh iya, dari Iya, mana Bang. Pak? Silakan Bang. Shaolin ya? Iya. Oh iya, taruh aja. Oke. Nah, ini ada snack lagi yang Oke. masuk. Ya namanya temenku ini. Enggak, Shaolin. Xiaolin. Oh, ini jadi si Oli. Enggak boleh disebut. Disebut, Bapak. Disebut. Ya, tapi tak Lin. Untungnya harus kalian editor, bisa Lin. Oke, dimakan dulu. Oke. Ini juga ada snack Shaolin di sini. Jadi memang ada dua macam snack ya. Mau ayam atau waffle. Dua-duanya enak kok. Ini kentang sih, Bos. Ini teman saya lapar nih kayaknya. Lumayan. Oke. Lu makan, makan. Gak apa-apa sambil makan aja. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari Iya, kami. terakhir. Terakhir dari kami. Saran untuk para calon yang akan menikah dalam hal financial planning ini untuk sebelum dan sesudah pernikahan. Karena kadang-kadang ya itu dari kami, menurut kami sebelum pernikahan penting. Tapi orang mau menikah tuh cuma arrange sebelum pernikahan. Setelah pernikahan how to arrange that. Sebelum dan sesudah ya. Saran buat calon-calon mau lihat dari sana apa-apa. Banyak Gimana? gitu. Mungkin sebelum aku sesudah gitu aja ya. Boleh. Boleh. Sebelum. Oke. Kalau sebelum ya tadi bicarakan baik-baik dengan pasangan kayak gitu tentang kondisi masing-masing, terus tentang apa finansial masing-masing kayak gitu, budgetingnya seberapa seperti itu. Jadi harus benar-benar dibicarakan dan terbuka, kuncinya terbuka juga kayak gitu. Jadi jangan sampai ditutup-tutupin. Mungkin ada yang karena gengsi terus dibesar-besarin tapi padahal belum punya yang kemampuannya seperti itu, atau mungkin karena terlalu apa ya. Mohon maaf tak potong. Ini terbuka juga dalam artian utang dan juga sebagainya perlu dibuka enggak? Kalau menurutku perlu. Perlu Karena ya? kan mau merit kan, Yes. mau jadi satu kan. Nah kalau misalkan nggak terbuka tentang misalkan punya utang nih, terus tak tutupin, terus setelah merit terus loh, ternyata kamu punya utang segitu gede loh, lo kok nggak bilang kayak gitu kan? Ini yang biasanya orang-orang sering lupakan. Kayak gitu. Surprise. Iya, surprise. Kalau surprise joy enggak apa-apa. Surprise utang, Bos. Ya kan kalau kayak Gajiku gitu kan. gede. Kamu lihat rekening koran ini loh, slip gaji. Iya. 10 juta, utangnya berapa? 9 Ya, juta. kan itu kayak nikahnya kan kayak sama kucing dalam karung kan ya. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi ya benar-benar terbuka, komunikasi itu sih paling penting sih kalau menurut. Pemasukan dan pengeluaran dia per bulan ya. Jadi bisa saling dihitung untuk itunya sampai ke arah Kayak gitu. pernikahannya. Terus satu lagi perlu diturunkan egonya. Kayak gitu sih. Baik laki, baik perempuan perlu Turunkan sama-sama ego. turunkan ego kayak gitu. Ingat guys, turunkan ego. Ego. Kecuali Ya. kalian mampu. Ya, kecuali kalau mampu beda lagi sih. Ini kan kita bicara soal kalau dua orangnya tuh sama-sama startup kayak gitu kan, sama-sama mulai berjuang dari bawah, ya itu sih. Kalau sama-sama mampu ya atau salah satu mampu ya beda Ya. lagi sih. No. Ya, ya karena kalau boleh tahu ini kan kondisi kalian menikah dengan uang pribadi masing-masing kan ya. Iya, Ya. benar. Ya nggak apa-apa ya, ini jadinya tahu aja backgroundnya. Mereka menikah dengan uang mereka pribadi masing-masing guys, bukan ya kita nggak menyalahkan lah
kan itu pribadi masing-masing ya, ada orang yang menikah karena memang orang yang sudah menyiapkan, yaitu bersyukurlah ketika dapat menjadi yang dapat lebih, tapi bukan berarti kalau misalnya nggak dapat lebih ya ini caranya gitu, budgeting. Benar. Dan perlu ini sih juga apa, menyiapkan juga untuk pegangan ke depan, dan menurutku yang penting lagi itu biaya nggak terduga. Oh ini belum dibahas. Kayak gitu, biaya nggak terduga, karena kebetulan waktu kami mau merit kayak gitu, kebetulan beberapa bulan sebelumnya papanya Koko nggak ada. Kayak gitu, jadi ya cukup shock sih. Jadi kita udah nyiapin semuanya, udah oke semua, tiba-tiba itu cukup tiba-tiba kayak gitu, nggak sakit nggak apa kayak gitu, cukup tiba-tiba nggak ada kayak gitu. Jadi kan bakal ada lagi kan, ini kita ngomong-ngomong soal biaya ya, ngomong biaya dikotakkan dulu kan, pasti ada yang dikeluarkan pasti gitu kan. Ya, Nah betul. itu jadi, dan puji Tuhannya kita sudah memikirkan itu ya. Kita nggak berharap macam-macam sih, cuman ya itu kita saving untuk pegangan ke depan dan saving untuk biaya nggak terduga. Lah kok tepaan sing seperti itu kayak gitu, jadi ya at least nggak mengganggu juga. Itulah fungsi financial planning ya. Gitu. Kayak gitu sih. Oke. Setelah merit. Setelah meritnya ini ya, nah mungkin sini sebelum ya guys. Dari sebelum ya, kalau dari aku setelah merit ya, setelah merit lebih ke arah ini juga apa ya, juga penting lah. Kalau setelah merit itu lebih banyak lah menabung. Kalau ini dari aku pribadi ya, itu lebih banyak menabung. Dalam arti bedakan keinginan dengan kebutuhan. Nah, dulu mungkin masih single itu ya pengen barang inilah, pengen cowok biasanya mungkin Gadget, jam tangan, sepatu, mainannya nggak penting tapi asik sih. Nggak, Koko bukan gamer kok. Mainannya lah. Mainanmu beda. Oh. Enggak ada. atau mungkin perhiasan. Ya. Aku mungkin salah satu contoh, aku perhiasan itu seneng. Dimana sebelum merit itu aku cukup seneng lah, misalnya pakai gelang, pakai kalung dan sebagainya. Aku harus turunkan gitu. Setelah merit itu aku harus apa ya, benar-benar berpikir 2 kali. Misalnya mau beli kalung misalnya, ya kalung misalnya 6-7 juta misalnya. Aku coba nominal 6-7 juta. Ya mampu beli, tapi harus ngerem ini tujuannya apa dulu. Misalnya berlebih, ada berkat lebih ya monggo lah, itu part of apresiasi diri lah. Ya, tapi betul. Tetap semua itu yang paling penting. Misalnya aku beli barang itu, aku sebisa mungkin itu aku selalu komunikasikan dengan Johanna juga. Jadi misalnya kapan hari ya, barusan inilah ya perhiasan lagi sih. Aku lagi seneng satu kalung modelnya, satu kalung ya wes. Aku bilang ke Johanna budgetnya sekian dan gitu. Wes nggak apa-apa lah. Waktu itu kan aku juga ada dapat bonusan lah, jadi masih oke gitu. Tapi ya aku selalu komunikasikan, aku selalu bukannya Johanna ini maksudnya selalu apa ya, kayak militer ke aku enggak, tapi benar-benar ini yang jagai aku, karena biasanya cewek itu lebih wes married ya, nggak tahu ya, lebih ada remeh lah cowok. Ya, aku macam-macam lah. Aku belum merit sih, jadi nggak tahu ya apa. Kan ini pesan untuk yang Iya. Cowoknya juga bisa mobil kan, modif dan sebagainya kan. Mungkin. Gadget sih ini, beberapa orang gadget. Ya mungkin kan ada iPhone macam-macam lah ya. Mungkin iPhone 10, 11, 12 dan seterusnya lah ya. Nah itu mungkin yang harus direm lah ya. Kalau bedakan keinginan dengan kebutuhan. Kayak gitu sih. Dan juga mungkin ya tips ya, aku pun sampai sekarang masih belajar ya untuk tips. Kita mulai belajar sedikit-sedikit investasi. Ini penting juga untuk ya menata masa depan kita masing-masing gitu loh. Jadi tetap apa ya, punya investasi yang kecil-kecilan lah. Misalnya mau investasi misalnya dalam bentuk emas, dalam bentuk reksadana, atau mungkin sekarang ya mungkin lebih dipermudah ya, instrumennya kan banyak. Sekarang banyak lah mungkin ya, di aplikasi pun banyak. Nah itu mulai, apalagi di zaman sekarang ini kita harus kerja smart, bukan work harder itu perlu, tapi kita juga harus work smarter ya. Jadi benar-benar kita harus bekerja dengan lebih pintar lagi, bukan cuma kerja keras, tapi juga harus kerja lebih pintar, gimana bisa
ternak uang ya, tapi bukan babi ngepet yang lagi viral ini. Iya. Enggak, itu hoax kok, udah dikonfirmasi itu. Masih hoax. Jadi kayak gitu. Babinya di sini coba. Jadi kamera. Jadi kayak gitu sih, mungkin saran-saran dari aku ya, setelah married memang harus benar-benar tetap terbuka, tetap komunikasi kondisi keuangan masing-masing, dan jangan pernah malu gitu loh. Mungkin sebagai cowok mungkin kerjaannya kita lagi kurang oke nih ya, kita terbuka ya, biar ada yang support juga. Nah mungkin last but not least ya, ini kalau misalnya, ini saran aja, kalau misalnya kebetulan cowok cewek ini wis kerja misalnya, sama-sama dari awal kerja ya. Nah alangkah baiknya ya mungkin ya sebisa mungkin kalau dari aku pribadi sih ya, harapannya sih suatu saat cewek itu bisa wis leha-leha di rumah lah ya kan. Joanna pun ya juga berharap seperti itu, tapi ya aku selalu diskusi sama dia, kebutuhan itu masih banyak gitu loh, kebutuhan masih banyak. Ada anak kita sekolah, terus berapa, terus kayak gitu kebutuhan kecil yang lain, pokok-pokok yang lain, mainan lah, terus ngajak jalan-jalan, liburan dan sebagainya juga perlu. Jadi alangkah baiknya jangan cowok itu juga mungkin cowok terus ya, mungkin dari si cowok jangan kayak Soalnya kamu cowok. jangan terlalu sombong gitu kan. Iya. Mungkin gajinya wis besar, terus kamu nggak usah kerja, wis tak cover semua gitu. Itu menurut aku di zaman sekarang ini tetap cowok cewek itu harus bisa kerja dua-duanya. Jangan ngandalno salah satu tok. Misalnya cewek tak yang kerja ataupun cowok tak yang kerja itu jangan lah. Tapi sebisa mungkin dua-dua ini produktif. Ya, Gitu. produktif ya. Bener, produktif. Ya kalau masalah nanti kerjanya gimana ya dibicarakan Benar, masing-masing. benar. Ya Dan kan kerja porsinya. kan nggak harus di kantor, nggak Ya, harus yang benar. Nanti dikira ngepet. nanti udah dikonfirmasi hoax. Iya. Oke, terus. Nah, memang kita harus lebih kreatif lah di zaman sekarang ini. Online banyak, Ya. dengan online banyak banget. Betul. Ada, mungkin memang memulai itu susah, tapi jangan takut melangkah. Betul. Mungkin cewek, mungkin ya di bidang marketing mungkin ada. Sekarang mungkin aku yang properti, atau mungkin cewek bisa belajar investasi juga. Ya. Banyak juga teman-temanku yang cewek kerja dari rumah, tapi dia belajar investasi kecil-kecilan Ya. juga gitu. Dan itu apa ya, bisa membuat lebih baik lah menurutku ya, untuk menjaga biaya tidak terduga, dan juga after life marriage-nya itu benar-benar bisa lebih nyaman lah, bisa dinikmati bersama gitu. Betul. Gitu sih dari aku. Masuk. Ya konklusinya mungkin kalau dari mereka berdua ya guys, untuk sebelum pernikahan saling terbuka untuk masalah hutang dan sebagainya. Betul ya. Betul. Dan ya budgeting dan sebagainya kan ada semuanya. Dan siapkan biaya tak terduga, karena kita kan nggak ada yang tahu Ya, betul. what will happen, ya kan. Kalau setelah married, untuk konklusinya Setelah married tetap sih, tetap harus bisa ngatur keuangan, sisihkan ego juga. Jadi ego itu nggak cuman sebelum pesta pernikahan, tapi juga setelah married pun itu kita tetap juga harus bisa kontrol ego. betul. Terutama cowok-cowok ya, biasanya kan. Iya hobi. cowok. Iya. Ya. Siap kok. Oke. Tapi cewek pun juga sama lah, Iya, pasti sama, Iya, punya ego. sama. betul. Dan juga tadi kan disinggung sama Yohanes mengenai it's okay untuk kalau kalian cowok diberkati dengan pekerjaan yang luar biasa, ada income lebih, nggak apa-apa. Kalau kalian itu terserah kalian kalau membiarkan yang istri kalian itu tidak bekerja. Tapi ya langkah lebih baiknya kalau yang wanita juga sedikit-sedikit bekerja. Mengenai Sama-sama porsi produktif. kerja, ya itu kalian sendiri yang bisa merundingkan Bisa ya. dibicarakan lah. Banyak kok kerjaan yang bisa dilakukan seorang ibu rumah tangga, ya Benar. kan. Mau dia terserah gitu loh. Yang penting tetaplah bekerja. Gitu aja sih. Oke, sekian hari ini dari kami di Nikah Yuk. Kami terima kasih untuk Yohana dan Yohanes ya. Johanna dan Yohanes. Sorry. Johanna dan Yohanes. Thank you. Thank you Oke. udah dateng, mau sharing. Ya. Thank you. Dan juga hari ini sudah selesai dan jangan lupa untuk sharingin Sharingin aja. aja.